warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu bernama Yulia Cahya Putri. Hai anak-anak Ibu semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang membedakan cara perkembangbiakan antara tumbuhan dan hewan. Apakah anak-anak Ibu siap? Mari kita mulai. Pelajaran hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi perkembangbiakan antara tumbuhan dan hewan, dan yang kedua adalah menganalisis contoh perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Anak-anak Ibu, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan terjadi dengan dua cara. Yang pertama adalah generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif? Ayo kita pelajari bersama-sama. Tumbuhan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan. Biasanya dialami oleh tumbuhan berbiji. Penyerbukan itu merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jika penyerbukan berhasil, maka akan terbentuklah biji. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya proses penyerbukan dan terjadi secara alami. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami dan vegetatif buatan. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Nah, pembuahan ini merupakan peluburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, yang kedua adalah melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan yang tanpa melalui proses pembuahan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama membelah diri, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga adalah tunas. Nah, anak-anak Ibu, kita masuk pada materi yang kedua adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Yang pertama adalah pohon jeruk, yang kedua pohon rambutan, yang ketiga pohon mangga, dan yang keempat jagung. Untuk contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami adalah yang pertama umbi akar, yang kedua akar tinggal, yang ketiga umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima spora, yang keenam tunas, dan yang ketujuh adalah garage. Untuk contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan, yaitu bisa dilakukan dengan mencangkok, stek, merunduk, dan okulasi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara generatif bertelur atau ovipar, yaitu yang pertama binatang unggas seperti ayam dan bebek, binatang reptil seperti kura-kura, ikan, dan katak. Selanjutnya, untuk contoh perkembangbiakan hewan secara melahirkan atau vivipar adalah yang pertama paus, yang kedua sapi, yang ketiga lumba-lumba, dan yang terakhir adalah kucing. Nah, selanjutnya untuk contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur melahirkan atau ovovivipar itu ada ular, ada kalajengking, dan juga ada kadal. Berikutnya, untuk contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif membelah diri ada amuba. Selanjutnya, contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif fragmentasi itu ada cacing pipih. Dan yang terakhir adalah contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif tunas, itu ada hydra. Pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulan yang dapat anak-anak Ibu ambil adalah mengetahui cara perkembangbiakan antara tumbuhan dan hewan
yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.